kalau kita jadi makmum masbuk kepada imam yang ada itu kita harus nyolek dulu, imam dicolek bahwa kita jadi makmum masbuk apa bagaimana Kiai? Makasih. Iya. Mungkin begini pertanyaan Bapak barangkali adalah bagaimana kalau kemudian kita mau ngikut sama orang yang sholat sendiri, begitu, yang sholat sendiri. Sebab kalau berjamaah banyak kayak Jumat, insya Allah nggak bakal nyolek-nyolek tuh orang. Sian juga bisa jatuh dia dicolek orang 1000 itu. Jadi sholat sendiri barangkali. Lalu kita pengen ikut sama dia, begitu. Apakah perlu nyolek barangkali begitu? Anda perlu, dan sudah kita terangkan panjang masalah yang kayak begini. Nggak ada itu yang kayak begitu, cukup takbir saja. Nggak ada nyolek-nyolek itu, begitu ajarannya. Jadi jangan dia colek-colek tuh si imam, begitu. Cukup aja dia takbir, usolli fardhu dhuhra, makmuman juga Allahu Akbar, tahu dia ngikut. Tidak berkewajiban si imam niat jadi imam, tidak. Itu yang harus difahami oleh kita. Yang wajib itu makmum niat jadi makmum. Imam yang wajib niat jadi imam cuman Jumat doang. Berjamaahnya wajib. Selain Jumat dohor kayak begitu. Kita ngimamin nih dohor di Al-Ma'mur. Enggak niat jadi imam, enggak apa-apa. Begitu, sah-sah jamaahnya itu, tapi kita ganjarannya tuh makmum 27, begitu. Karena tidak berkewajiban makmum tuh nyolek imam. Justru kalau imamnya lemah jantung dicolek mati, dosa dia, dosa. Nggak usah begitu, maka diatur. Cara-cara ini diatur, dan kita sudah banyak terangin barangkali terkait aturan-aturan seperti ini pada kajian-kajian Fathul Muin. Ada ajarannya nyolek, ada, dan itu kita udah terangin juga kapan waktu kita nyolek yang diajarkan. Itulah bila kita baris sendiri dengan aturan sesudah takbir, barulah kita kemudian itu sesudah takbir nyolek untuk nemenin kita. Dan itu pun juga kalau ngerti yang dicolek, kalau kagak biar gimanain juga susah juga. Gitu, begitu. Yang dicolek juga kalau kagak ngaji mah kita paksain colek-colek begini, tetap aja nggak bakalan niat jadi imam, dia kagak ngaji, begitu, gitu. Maka nyolek ndak usah, kita orang udah ngaji pakai nyolek-nyolek begitu. Mana imamnya begini begitu ya. Ya Allah, mau ngapain kayak gitu-gitu. Wallahu a'lam. Yang kedua ada lagi nih, jadi kalau misalnya kita masbuk, kita terus ada juga masbuk yang lain, lebih baik kita ikut dengan jamaah yang sudah berjalan atau kita menunggu sholat selesai, kita baru sholat lagi dengan masbuk yang memang belum melaksanakan sholat. Gimana masbuk banyak itu? Jadi gini, misalnya kita masbuk nih, datang terus ada lagi masbuk, terus belum sholat nih, masbuknya kan bareng-bareng. Kalau masbuk tuh kita udah Allahu Akbar baru ada masbuk. Belum sholat. Oh iya, bilang aja kita belum sholat, jangan masbuk, jangan puyang sama saya. Kita belum sholat, terus sholat sudah berjalan. Sholat udah berjalan, imamnya udah berjalan. Iya. Berjalan. Nah, terus ada juga yang datang barengan sama kita, belum sholat juga. Itu kita lebih utama kita ikut imam atau kita nanti sholat yang bareng orang belum sholat itu, kita sholat bikin yang baru lagi setelah imam selesai. Jadi begini,
Kalaulah kemudian kita datang ke masjid, sholat sudah mulai, kemudian bukan kita doang sama teman kita ikut dia atau kita nunggu dia salam, dilihat. Kalau dia baru takbir mau imamnya, ikut aja di sono. Ngapain kita nungguin? Tapi kalau imamnya udah tasyahud akhir, begitu pertanyaan yang enak. Imamnya udah tasyahud akhir. Udah tasyahud akhir. Dilihat dari kakinya pada tawarruk makmum tuh. Ini kita apakah ikut imam itu ataukah nunggu dia salam baru kita bikin jamaah baru. Bila kita ada temannya, maka sunat kita untuk tidak ikut imam yang sedang tasyahud akhir sampai, tapi nggak boleh sholat sampai imam salam. Udah imam salam baru kita suruh teman kita qomat untuk kita mengadakan jamaah biar dari awal ganjarannya, biar dari awal. Tapi kalau imamnya baru juga Allahu Akbar, cuman beda pilpres doang. Pilpres dia kagak ikut, ini bab lain. Kalau kayak begitu maka dilihat kalau baru atau udah lama, udah mau berhenti. Kalau udah mau berhenti ndak usah ikut, kita diri saja, diri tunggu sampai dia salam. Jangan qomat entar nunggu dia salam baru suruh qomat sholat. Itu aturannya. Kemudian apa itu? Oh iya, bagaimana kalau kita sholat sendiri lalu ada yang ikut? Apakah kita dapat 27? Ya tentu tidak, kecuali kita niatnya jadi imam. Sebab innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka bila kemudian kita sholat sendiri lalu kemudian ada orang datang ngikut sama kita, pasang di hati niat saya jadi imam. Begitu supaya kita dapat ganjaran 27. Sejak saat itu kita dapat fadilah berjamaah. Yang tadinya sendiri menjadi 27 kalau kita niat. Kalau kita enggak niat sampai salam jadi imam, maka ganjarannya tentu satu, tidak dapat ganjaran 27. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.